Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya sedang menuju ke Jakarta setelah rally rapat di dua tempat. Dan saya juga mohon maaf karena saya tidak bisa takziah ke sahabat saya Reni yang ibunya meninggal pada pagi hari ini. Reni, insya Allah nanti takziah ke sana ya. Dan saya sengaja di kanan ini saya pasang jalanan di depan karena video yang saya buat ini pasti akan shaking gitu kan, karena saya membuatnya sambil jalan menuju rapat saya selanjutnya di Jakarta pukul 3. Semoga saya tepat sampai di Jakarta dengan selamat untuk mengikuti rapat. Oke, hari ini sahabat-sahabat, hari ini adalah video yang saya buat dalam rangka kegundahan saya untuk kesekian kali terhadap peraturan pemerintah yang seringkali oleh kami di bawah nih sebagai penggiat UMKM dan juga kami sebagai pendamping dan sering jadi tempat curhatnya para pelaku UMKM yang ada, bahwa sering terjadi inkonsisten yang konsisten. Ngerti kan maksudnya? Banyak peraturan-peraturan yang berubah. Misalnya saya kebetulan di PIUKU, Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UMKM Provinsi Banten, sekarang kami membuat layanan tentang NIB OSS. Sebelumnya NIB OSS-nya cukup mudah untuk diikuti oleh para calon pelaku UMKM dan para pengusaha untuk wajib memiliki NIB, nomor induk berusaha. Itu mendorong dan meminta, kemudian membuat kami pelaku usaha dan pengusaha, bahkan pelaku UMKM yang kita dorong untuk berani punya perusahaan, itu mudah sekali diikuti. Nah, tahun kemarin ya, 2021 ada lagi perubahan menjadi NIB OSS RBA yang berbasis resiko. Itu sekarang untuk konstruksi harus di atas 5M. Ternyata nggak bisa 5M, harus minimal 5, sekian M. Kalau nggak izin NIB-nya untuk konstruksi tidak bisa turun. Banyak hal deh. Artinya terkadang pemerintah ini di atas tidak melihat bahwa kami yang di bawah ini itu ada biaya, ada waktu, dan juga ada proses untuk perubahan perizinan yang tidak mudah gitu loh. Nah, balik lagi tentang halal. Kenapa saya agak sedikit kesal gitu ya? Meskipun Pak Jokowi, saya adalah pendukung Bapak dan saya ikut membantu sosialisasi kampanye bahwa seorang Pak Jokowi itu pasti akan membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat, dan saya masih percaya itu loh Pak sampai sekarang. Dan saya yakin ini bukan Bapak sih, biasa kan di atas itu kan banyak orang-orang pintar ya di sekitar Bapak ya. Dan kadang orang pintar ini kadang-kadang inginnya kalau buat sebuah kebijakan gitu kan, setelah menduduki sebuah jabatan harus kebijakan yang baru gitu sehingga terlihat kerjanya gitu kan Pak. Saya nggak akan bicara masalah itu. Saya ingin bicara saya tidak akan bicara ulasan banyak pihak tentang bahwa label halal ini seperti yang di sini, yang perubahan ini itu adalah amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan halal produk yang dihasilkan di Indonesia. Oke, fine, thank you. Kok saya jadi mirip iklan layangan putus ya? Kesel gitu ya. Bukan itu. Saya tidak mempermasalahkan tentang adanya peraturan di atas payung hukum yang dianggap kuat untuk adanya perubahan ini gitu kan. Namun saya ingin bicara pertama dulu dari sisi kebetulan karena saya juga memiliki sertifikasi untuk desain produk dan kemasan UMKM, sertifikasi nasional BNSB. Jadi saya sedikit mengerti mengapa produk itu harus memiliki label, harus mempunyai kekhasan dari produk yang dimiliki. Dan kalau kita bicara label dari UMKM, label halal sebelumnya, kita lihat di sini perbedaannya. Kenapa label logo halal ini terlihat khas dan bisa diterima dan kemudian langsung terekam dalam benak bahwa ini adalah label halal? Pertama, warnanya warna hijau. Saya tidak bicara warna partai. Saya bicara bahwa warna hijau itu melambangkan memang selama ini adalah karena halal dikeluarkan oleh MUI, LPPE, MUI. Jadi bahwa halal ini memang sudah diverifikasi oleh lembaga yang mengerti masalah halal dari sudut pandangan Islam. Kita tahu bahwa simbolisasi Islam itu banyak
analogikan dengan warna hijau, gitu kan. Dan juga yang kedua, makanan itu biasanya dikonotasikan dengan warna hijau, kemakmuran. Selain warna orange ya, warna hijau itu adalah melambangkan pangan, makanan, dan itu sangat direpresentasikan di logo halal yang sebelumnya. Itu dari segi bagaimana kita melihat dari fisik daripada logo ini gitu loh. Ngerti ya bahwa kenapa logo ini sangat penting untuk mempresentasikan tentang produk ini sudah halal atau belum, sudah layak atau belum. Sebentar, saya ini kan. Oke, yang kedua gitu kan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 2014 ini, bahwa dengan logo gram gitu kan, itu harus bisa mencerminkan ini logo halal gitu. Makanya ada logo teksnya juga gitu, bahwa ada logo halal yang barunya ya gitu. Oke, it's fine gitu kan, itu tidak masalah. Tapi saya melihat, saya sebagai orang lapangan, ada satu hal yang tidak dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu kebetulan tadi sambil rapat ada sahabat saya Bu Murni menitipkan produk oleh-oleh ini dari UMKM, namanya Ibu Sumarni. Beliau ingin saya mencoba produk ini dan kemudian mentesternya. Produknya labelnya masih standar karena beliau belum ikut PIRT dan belum ikut sertifikasi halal. Halo bapak-bapak di atas sana, untuk UMKM punya sertifikasi PIRT kemudian sertifikasi halal itu tidak mudah loh bapak-bapak. Oke, fine, thank you. Ada program pemerintah subsidi untuk UMKM dapat sertifikasi ini. Tapi dari ribuan UMKM berapa orang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kesempatan mendapatkan bantuan dari pemerintah? Mungkin 10%-nya tidak ada dari para pelaku itu. Termasuk ini Ibu Sumarni. Beliau karena masih baru, beliau belum bisa mengikuti PIRT atau sertifikasi halal. Setelahnya baru bisa ikut sertifikasi halal dari pemerintah karena masih baru dan bersaing dengan UMKM yang sudah ada sebelumnya. Tapi tadi ini saya sudah buka loh ini, dan rasanya enak. Dan saya yakin Bu Sumarni karena beliau juga berhijab seperti saya, bahkan hijabnya panjang. Saya yakin beliau sangat menjaga halal dari produk ini, nggak mungkin yang ada lemak babinya, ya kan? Ya, banyak. Jadi saya tunggu dulu. Kenapa saya bicara ini? Untuk UMKM punya produk dengan kemasan cantik seperti ini, dia butuh waktu bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk punya label ini saja mereka masih berpikir bagaimana modal untuk membuat label yang cukup cantik dan eye catching dan dengan kemasan yang seperti ini. Ini ada pelatihannya memang, dan kita kami mendorong kebetulan saya juga narasumber di beberapa tempat, kami mendorong UMKM untuk punya seperti ini. Karena apa? Jika kita menjajarkan produk stick ungu seperti yang Bu Sumarni miliki ini, kalau disejajarkan, kalau produknya dengan kemasan cantik, kemudian dengan label yang bagus dan dengan label yang jelas, pasti orang akan beli produk yang sudah memiliki packaging dan juga label yang lebih jelas dibanding mungkin hanya pakai plastik di hektar atau pakai hanya diikat saja. Pasti akan lebih milih produk yang seperti ini. Tapi lagi bapak-bapak, ibu-ibu, untuk agar produknya terlabel MUI, terlabel PIRT, itu butuh waktu dan biaya loh. Bahkan ada UMKM kemarin sempat curhat kepada saya juga, itu tidak punya, itu sudah 2 tahun belum di ACC, sudah 2 tahun belum keluar PIRT-nya. Nah, PIRT ini penting karena menjadi syarat bagaimana agar halal bisa keluar. Jadi kalau bapak-bapak di atas bicara bahwa ini logo ini lebih bagus, logo ini lebih sesuai dengan amanah undang-undang, oke, fine, thank you lagi gitu kan. Tapi ya tolong diingat bapak-bapak, itu di bawah, UMKM di bawah itu berjuang loh untuk bisa punya logo ini, untuk bisa tertempel di sini. Dan kalau mau murah memang harus minimal 1.000 untuk bisa bikin label ini dengan harga murah. Tapi lagi bapak-bapak, halo, itu butuh waktu, butuh modal.
Jadi mohon jika memang ini belum di ACC, saya masih sosialisasi, yuk bapak-bapak pikirkan bagaimana UMKM di bawah nih yang baru saja mulai giat lagi, baru mulai lagi berwirausaha setelah terkena COVID, itu dibantu oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu di atas ya, yang di atas, untuk bagaimana dengan perubahan label halal ini bukan hanya kita memikirkan estetika, kita memikirkan bagaimana orang bisa melihat, no, bukan itu bapak-bapak, ibu-ibu, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana uluran tangan pemerintah membantu agar jika memang ada perubahan, tolong juga dibantu permodalannya untuk ada bantuan membuat sertifikasinya yang lumayan mahal ya menurut saya, 2 juta sampai 2.500.000 baik di LPPO MUI ataupun lewat BPJPH Kemenak, itu sama sekitar 2 sampai 2,5 juta. Halo, itu banyak banget, itu besar untuk bapak, untuk UMKM biaya seperti itu, belum waktunya, tentang waktu yang dibutuhkan, belum lagi nanti yang saya tadi bilang, bikin ini nggak mudah bapak-bapak. Oke, saya juga pun nanti beli ini karena tadi saya habis rapat, saya nggak kekejar untuk beli makan, jadi saya tadi beli cilok. Ini memang tidak butuh halal, tidak butuh packaging, tidak butuh label, cukup memangnya ramah, ngetem sama teman tertentu. Kayak saya mau keluar pasti beli ini di depan Indomaret saat mau keluar dari tol. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan berpikir bahwa orang punya label seperti ini, publikasinya yang memang permodalannya besar. Ini mungkin tidak masalah, tinggal mereka cetak lagi ribuan gitu kan, pasti kemudian keluar halal yang baru. Tapi tolong pikirkan ini, para pelaku UMKM yang jumlahnya ribuan di Indonesia, datanya, yang membantu ekonomi, perputaran ekonomi yang sedang terjun payung ini, dan sudah ada surveinya kan bahwa UMKM itu yang tahan banting. Tapi tolong jangan dibanting-banting terus dengan peraturan-peraturan berubah gitu loh. Demikian dari kami, dari saya, dan ini semoga menjawab kegundahan daripada beberapa sahabat gitu kan, yang sudah nyetak. Bu Laura, oh my god, saya sudah bikin banyak gitu kan labelnya, gimana ibu? Oh, kita tunggu saja gitu. Semoga masih ada rentang waktu sekitar bahwa logo ini akan wajib gitu kan, baru wajib sekitar 1 atau 2 tahun, sehingga UMKM bisa ada waktu untuk menghabiskan dulu kemasan yang sudah pernah dicetak dengan logo yang lama, kemasan sudah dicetak dengan label logo yang lama. Begitu Bapak Ibu, terima kasih, semoga ini didengar, semoga saya bisa mengirimkan link YouTube saya ini kepada pihak-pihak yang berwenang gitu kan, untuk membantu gitu kan, bahwa kami ini di lapangan mungkin nggak bisa teriak sendirian, harus dibantu oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang pemegang kewenangan, bapak wali kota, bapak gubernur, ibu bapak juga yang ada di kementerian gitu kan. Hello, yuk, dan juga sahabat-sahabat komunitas HIPI, Kadin, Pioko, dan semuanya. Ayo kita bergandeng tangan, kita bantu nih pemerintah untuk bisa melihat lebih bijak lagi dengan kebijakan yang ada. Nanti siapa tuh? Sebelah saya ada wali kota nih, jangan-jangan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.